Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime Bible Adventure bersama Faith, Hope, and Love. Selamat mendengarkan. Faith, hope, and love. Faith, hope, and love. Ku punya iman, ada pengharapan, ku punya kasih. All because of you. All because of you. All because of you. All because of. All because of you. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firman-Nya, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Ia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintahnya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firman-Nya, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Dia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintahnya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Dia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintahnya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Seperti Yesus mengasihiku. Seperti Yesus mengasihiku. Shalom adik-adik, selamat sore, selamat kembali berjumpa kembali dengan Kak Jenny dan teman-teman kalian dalam acara Bible Adventure bersama Faith, Hope, dan Love. Haleluya, puji Tuhan. Faith, Hope, dan Love ya, iman, pengharapan, dan kasih. Dan betul ya, kita akan mengikuti seperti yang dikatakan firman Tuhan bahwa ketiga hal ini begitu penting dalam kehidupan kita sebagai
umat yang percaya ya, iman, pengharapan dan kasih. Kita tinggal di dalamnya ya, sehingga kita boleh tetap kuat ya, kita boleh tetap menjadi umat Tuhan ya, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Haleluya. Sore hari ini kembali kita akan menaikkan doa pujian penyembahan kita bersama teman-teman kalian ya, bersama Intan Davinjelita, Nova Daniel dan Kaneti tentunya ya, dan kita mau datang dengan sepenuh hati kita. Amin adik-adik. Nah, kakak lihat, kakak dengar sudah banyak adik-adik ya, dari acara-acara, dari sesi-sesi minggu lalu kalian sudah melakukan perubahan-perubahan ya, sudah mengurangi main game ya, sudah mengatur kapan menonton televisi atau main game, dan kalian sudah banyak ya menggunakan waktu untuk masuk hadirat Tuhan lebih lagi ya, berdoa memuji Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Luar biasa ya, haleluya. Kakak percaya adik-adik yang melakukan itu semua akan mengalami ya lawatan Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus akan datang melawat kalian. Tuhan Yesus akan datang melawat keluarga kalian. Amin ya. Dan waktu Tuhan Yesus datang melawat kalian dan keluarga kalian, dia tidak akan tinggal diam ya. Dia pasti akan melakukan sesuatu ya. Dia pasti akan melakukan sesuatu yang dahsyat, yang ajaib dalam kehidupan kalian. Amin adik-adik. Yuk, karena itu 1 jam ke depan ya, kita mau hentikan mengerjakan sesuatu yang lain. Kita mau sungguh-sungguh ya masuk dalam hadirat Tuhan ya, bersama-sama dengan teman-teman kita ya, dengan membawa pujian penyembahan kita, membawa doa-doa syafaat kita ya, buat lingkungan kita, buat bangsa kita, buat keluarga kita, dan yang paling penting ya, kita mau selaras dengan firman Tuhan. Amin. Yuk, karena itu kita mau sama-sama berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup saya. Hari ini Tuhan bawa saya masuk ke bulan yang baru, di bulan yang ke-7, bulan Juli, dan saya bersama dengan keluarga saya dan bangsa kami juga memasuki semester yang baru di tahun ini. Tuhan, terima kasih. 6 bulan pertama tahun ini berjalan begitu rupa, Tuhan, yang sudah memberikan penyertaan-Mu sehingga kami dapat melewatinya di dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau hitung segala berkat kebaikan-Mu Tuhan, dari 1 Januari Tuhan sampai 30 Juni Tuhan 2020. Kami katakan Tuhan baik, Engkau baik Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya ada niat baik Tuhan di baliknya. Karena itu kami mau terus menguatkan iman percaya kami Tuhan. Dan kami mau katakan bahwa 6 bulan berikutnya di tahun ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami, Tuhan menuntun kami Tuhan, dengan kekuatan tangan-Mu, dengan kasih-Mu, berada di jalan-jalan-Mu yang benar, sehingga kami ada dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati setiap adik-adik, setiap papa mama, setiap opa oma, setiap pendengar Radio Maestro Tuhan yang tune in dengan acara ini. Biarlah hadirat-Mu hadir di tengah mereka, hadirat-Mu menjamah setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap, sama-sama katakan amin, haleluya ya. Yuk adik-adik, sebelum kita berdoa ya, menaikkan pujian penyembahan kita, mengundang hadirat Tuhan lebih lagi, kakak mengajak kalian, yuk cepat kita buka Alkitab kita ya. Ambil Alkitabnya, cepat buka ya dalam Roma pasal yang ke-10 ya. Roma pasal yang ke-10 ya. Nah adik-adik, kita selama 2 minggu berturut-turut ya, kita sudah belajar tentang ucapan syukur ya, ucapan syukur yang ternyata bukan hanya mendatangkan kelimpahan, ya bukan hanya mendatangkan kesembuhan, tapi juga keselamatan ya. Kemudian minggu lalu kita juga belajar tentang minggu sesudahnya kita belajar tentang iman yang menyelamatkan ya. Dan minggu lalu kita belajar tentang apa? Takut akan Tuhan ya, dengan apa? Meninggalkan segala kejahatan. Amin adik-adik ya. Jangan seperti Ananias dan Safira yang mendustai Roh Kudus ya, karena Roh Kudus jelas tidak bisa didustai ya. Kita hidup dalam takut akan Tuhan ya, kita hidup penuh syukur, kita hidup dengan iman. Dan hari ini kita mau belajar tentang pengakuan ya, pengakuan mulut yang menyelamatkan ya. Sama-sama kakak bilang pengakuan mulut yang menyelamatkan ya. Oh, pengakuan mulut yang menyelamatkan ya. Rupanya ada yang menyelamatkan, ada yang tidak adik-adik ya. Yuk kita baca kitab Roma pasal ke-10 ya. Roma pasal ke-10 ya, kita mau baca ayat 8 sampai ayat 11 ya. Roma 10 ayat 8 ya.
Oke, sudah siap semuanya? Yuk kita baca dengan suara yang terdengar ya, nggak usah buru-buru ya. Kita baca dengan suara yang terdengar ya, ayat 8 ya, mulai dari ayat 8. 3, 2, 1. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 11 terakhir kita baca, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin, haleluya ya. Nah, adik-adik yuk kita renungkan lebih lagi apa yang dikatakan oleh Roma ini ya. Jadi adik-adik ya, seperti yang tadi kakak katakan ya, kita belajar hari ini tentang pengakuan yang menyelamatkan ya. Adik-adik, Tuhan kasih kepada kita mulut ya. Ya, mulut dipakai buat apa aja? Buat makan ya, buat minum ya, apa ngomong ya, ngoceh ya. Kita dari bangun tidur ya, wah kita udah pakai mulut kita ngomong macam-macam ya, sampai kita tidur lagi ya. Nah adik-adik, pernah nggak ya kalau misalnya kita rekam tuh ya omongan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, wah mungkin kita akan kaget dengar suara kita sendiri ya. Ih, kenapa saya ngomongnya kayak begitu ya? Ih, kok jelek banget ya suaranya kayak gitu. Ih, ya macam-macam ya. Tapi ada juga waktu kamu mendengarkan saat kamu berdoa, kamu mengatakan hal yang baik ya. Kamu tersentuh dan kamu sendiri bersuka cita, padahal itu perkataan kamu sendiri ya. Nah, adik-adik ya, ternyata mulut kita ini bisa mengeluarkan perkataan yang baik maupun yang tidak baik ya. Di dalam bagian kitab Yakobus, kakak nggak buka sekarang ya, dikatakan bahwa ya perkataan kita itu lidah ya, itu kalau kita nggak serahkan kepada Tuhan adik-adik ya, itu dinyalakan oleh api neraka ya, dinyalakan oleh api neraka ya, sehingga kita harus berhati-hati ya atas setiap perkataan yang kita keluarkan ya. Nah, kalau ini yang dikatakan kitab Roma 10 adalah orang yang memperkatakan firman iman ya, sama-sama kakak bilang firman iman ya. Kita pakai mulut kita memperkatakan firman iman ya. Kenapa firman iman adik-adik? Ya, pertama adik-adik, perkataan firman kita tahu ya dari kitab Kejadian pasal 1 ya, dunia ini dengan segala isinya dijadikan oleh firman ya, dijadikan oleh firman ya. Dari yang tidak ada menjadi ada ya. Waktu Tuhan bilang jadilah terang ya, terang jadi adik-adik ya. Waktu Tuhan bilang ya, hendaklah bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya. Firman ya, kita mengatakan firman karena firman itu penuh kuasa. Firman siapa? Firman Allah ya, perkataan firman Allah ya. Nah, dari situ kita bisa cek nih, hari-hari ini kita ngomonginnya apa nih ya, perkataan mulut kita, perkataan isi firman apa enggak ya. Terus yang kedua, ini bukan cuman sekedar firman, tapi firman iman ya. Maksudnya apa adik-adik ya? Kita ngucapin firman bukan sekedar ngucapin ya, tapi istilahnya kita mengucapkan dengan iman, dengan keyakinan, dengan kepercayaan ya. Nah, kenapa ya? Di sini dikatakan ayat 9, kalau kita mengaku dengan mulut kita ya. Contohnya waktu kita bilang Yesus itu Tuhan dan percaya ya dalam hati kita, maka kita akan menerima adik-adik ya, menerima buah dari perkataan itu ya. Jadi apa yang kita ucapkan kita akan terima buahnya adik-adik. Wah ya, ibaratnya gini, kalian punya pot nih ya, satu pot ya, pot baru ya. Kemudian kalian tanam nih, ada benih ya, sekarang lagi banyak tuh kan mau nanam-nanam di rumah segala macam ya. Nah, kamu tanam satu benihnya, benih semak duri ya, semak duri, pohonnya ngeluarin duri aja tuh, nggak ada buah, nggak ada daun, nggak ada bunga, duri melulu ya.
Oke, satu lagi kamu tanam benih ya, wah tapi bagus sekali ya, entah dia keluar daun yang hijau yang rimbun ya, atau mungkin sayur-sayuran adik-adik ya, atau mungkin bunga, atau mungkin bahkan buah ya. Nah adik-adik, apa yang kita katakan ya, itu pasti kita akan terima buahnya ya. Kalau kamu perkatakan itu ibaratnya benih ya, kalau kamu perkatakan hal yang baik, kamu akan terima buah yang baik ya. Tapi waktu kamu perkatakan yang tidak baik ya, kamu juga akan terima buah yang tidak baik ya. Nah hari ini adik-adik kita mau belajar pakai mulut kita ya, untuk mengucapkan pengakuan-pengakuan. Bilang pengakuan ya, pengakuan-pengakuan ya, yang mendatangkan keselamatan ya. Ayat 10 bilang ya, waktu kita percaya kita dibenarkan ya. Hati kita harus percaya nih, tapi nggak cukup sampai di hati adik-adik, harus keluar lewat mulut kita, lewat pengakuan ya. Kalau kamu percaya, kalau kakak misalnya tanya, adik-adik percaya nggak Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus pelihara kamu, kamu bilang percaya ya. Nggak cukup sampai di dalam hati adik-adik, kita harus ngomong ya, harus keluarkan dalam perkataan ya. Bisa dalam bentuk kata-kata itu doa ya, bisa dalam bentuk pujian ya. Waktu kita bilang ya Tuhan Yesus baik ya, kemudian kita bilang apa nih ya, aku mengasihi engkau ya. Adik-adik, itu kita ucapkan bukan sekedar ucapkan biasa, tapi ucapkan dengan hati yang percaya ya. Dan dikatakan apa, kalau kita ya mengatakan perkataan firman iman ya, dengan hati yang percaya, makanya firman iman ya. Kalau nggak percaya bukan firman iman. Firman iman tuh disertai dengan percaya ya, dikatakan bahwa tidak akan dipermalukan ya. Waktu kita bilang Tuhan Yesus dahsyat ya, Tuhan Yesus luar biasa buat keluargaku, adik-adik ya, ketika kita mengatakan dengan iman, dengan percaya, itu akan terjadi dalam hidup kita ya. Sebaliknya kalau kita ngomongin yang negatif, hati-hati, karena firman Tuhan bilang apa, kita akan terima buahnya ya. Nah kakak mau tanya, siapa hari ini adik-adik ya, yang memasuki bulan yang baru ini ya, yang memasuki paruh kedua tahun ini, mau hidupnya semakin hari semakin baik? Haleluya ya. Kalau kita mau hidupnya semakin hari semakin baik, keadaan di negeri kita semakin hari semakin baik, kita harus pakai mulut kita banyak bicara firman iman ya, pengakuan firman dengan hati yang percaya. Amin. Sama-sama bilang pengakuan firman ya, perkataan firman ya, firman iman ya. Amin adik-adik. Kakak mau tutup ini dengan mengajak kalian baca Mazmur 8 ayat 3 ya. Ayo sama-sama kita baca. Siap adik-adik? Yuk baca Mazmur 8 ayat 3 ya. Ayat hafalan buat kita semua. Anak-anak harus hafal ayat ini ya. Mazmur 8 ayat 3. 3, 2, 1. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusut, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan penendam ya. Untuk membungkamkan musuh dan penendam. Adik-adik, dari sejak kamu masih bayi, dari sejak kamu masih menyusu, Tuhan sudah taruh kuasa itu ya di dalam mulutmu. Harus dipakai dengan cara apa? Mengatakan perkataan firman ya, mengatakan perkataan firman dengan penuh kepercayaan. Maka si iblis dengan segala pekerjaannya ya, yang merusak ya segala sesuatu yang baik dari Allah Bapa akan dibungkamkan adik-adik ya. Karena itu hari-hari ini mari ya, di tengah kalian masih libur, di tengah kalian masih tinggal di rumah, penuhi pagi, siang, sore, malam hari ya, kapan aja banyak memuji Tuhan ya, sambil bantu papa mama ya, beres-beres rumah segala macam, puji Tuhan adik-adik ya. Penuhi ya suasana di rumah kita dengan pujian ya, dengan penyembahan, dengan memperkatakan firman ya. Ayo hafalin ya, baca firman, baca dengan suara bersuara, naikkan doa dengan suara yang terdengar. Supaya apa? Supaya perkataan firman itu dilepaskan ya, dan sehingga apa? Si iblis dibungkam mulutnya. Amin ya. Ayo sama-sama, karena itu sore hari ini dengan teman-teman kita bersama dengan Kaneti, kita mau naikkan pujian penyembahan kita ya, kita mau naikkan doa-doa kita. Haleluya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya.
Allah yang menyembuhkan setiap kami, Bapa. Kami percaya dengan kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau besar ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami mau katakan Engkau besar Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah, kami yang besar. Nama-Mu nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Hosana, indah ayat, lelaki milim tidak. Hosana.
Teman-teman, kita percaya kita punya Tuhan yang besar, yang bisa melakukan apa yang tidak kita bayangkan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi setiap janji-Nya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih ya Tuhan Yesus, karena kami punya Allah yang besar, Allah yang bertahta ya Bapa. Engkau Allah yang bertahta atas COVID-19. Kau lebih besar daripada COVID-19. Kau lebih besar daripada krisis ekonomi yang bangsa kami alami. Kau lebih besar daripada apapun juga ya Tuhan Yesus. Engkau yang akan mengendalikan segalanya ya Bapa, untuk kemuliaan dan hormat
bagi namamu ya Bapa. Kau yang memberkati ya Tuhan Yesus. Bertahtalah, hadirlah ya Tuhan Yesus dalam setiap pujian-pujian umat-umat-Mu ya Bapa. Hadirlah di rumah-rumah, di keluarga-keluarga ya Tuhan Yesus. Biar kami bisa melihat kemuliaan-Mu. Kami bisa melihat kalau Engkau Allah yang besar. Kami bisa menyatakan kalau Engkau Allah sumber kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Bapa, nyatakan kedaulatan-Mu atas bangsa kami. Biarlah ya Tuhan awan gelap sirna ya Tuhan lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa di surga yang baik dan penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kami minta berkat-Mu turun ke atas mereka. Dan juga kami minta hikmat, kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera untuk Pak Jokowi dan semua menteri dan petinggi negara, agar mereka semua hidup dalam takut akan Tuhan. Kami minta unity dalam pemerintahan agar dikirimkan ke orang-orang terbaik yang akan membawa bangsa-bangsa keluar dari segala permasalahan yang ada. Dan juga kami percaya pintu-pintu yang tertutup terbuka dan ada solusi dari Tuhan Yesus untuk Indonesia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa Engkau yang memberkati kota demi kota, provinsi demi provinsi. Engkau yang memberkati juga para kepala daerah, dari gubernur, bupati, wali kota, lurah, camat, RT, RW. Biar mereka ya Tuhan takut akan Tuhan. Engkau yang menguasai mereka, Engkau yang memberikan hati mereka dicengkram Roh Kudus, agar mereka unity melakukan kepada Engkau ya Tuhan, supaya mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami mau minta hikmat agar setiap tindakan hanya membawa kepada kebaikan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan hikmat berlimpah-limpah kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa ya Tuhan memberikan bangsa ini ya Tuhan yang terbaik ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami berdoa bagi generasi muda, biar Tuhan memberkati masa depannya sesuai Yeremia 29 ayat 11. Biarlah yang berharap kepada Tuhan akan melihat tangan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan masa depan yang penuh pengharapan. Kami minta supaya generasi muda menjadi generasi yang kuat, berhikmat, takut akan Tuhan, dan hidup dalam kekudusan. Kami juga berdoa untuk memberkati Mendikbud agar diberikan hikmat dari Tuhan dalam hal merancang dan menentukan pendidikan bangsa ke depannya ini, sehingga membawa kebaikan bagi generasi muda. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala berkat kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, kami mau bersyukur atas Engkau ya Tuhan yang selalu mengawasi bangsa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan agar bala tentara Tuhan ya Tuhan terus turun atas bangsa Indonesia, menjaga bangsa Indonesia daripada yang jahat pagi, siang, sore, dan malam ya Tuhan. Dan kami juga meminta ya Tuhan, Kau berkati, Kau berikan hikmat-Mu kepada TNI, Polri ya Tuhan, dan BIN ya Tuhan, agar mereka dapat takut akan Engkau dan mengandalkan Engkau dalam menjaga bangsa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan atas semua ya Tuhan, pemimpin ya Tuhan, bangsa kami ya Tuhan, agar dapat terus terjaga ya Tuhan. Mereka tidak ada yang sakit ya Tuhan, dan mereka dapat menjaga bangsa Indonesia dengan baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kemuliaannya Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, Indonesia
kita percaya dan kita akan terus berdoa dan mengatakan bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaannya. Mari menutupi doa kita sore hari ini, kita akan sama-sama membaca dari Yesaya 60. Kita deklarasikan hal ini terjadi atas bangsa kita, atas dunia ini. Ayo sama-sama kita deklarasikan. Yesaya 60 ayat 1 sampai 7 dan 16b. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. Amin. Puji Tuhan adik-adik, terima kasih sudah bergabung bersama-sama. Sore hari ini kita sudah menaikkan pujian, penyembahan dan doa-doa kita. Sampai jumpa kembali di Jumat yang akan datang, kita akan menaikkan doa-doa pujian kita kembali. Dan jangan lupa hari Minggu ini kita akan beribadah bersama di Radio Maestro pukul 3 sore. Tetap semangat, Tuhan Yesus mengasihi kamu.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime Kids Warrior of God. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.